Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Beginilah detik-detik rumah semi permanen di Jalan Ahmad Yani, Lorong Mukar, Jakabaring, Palembang, roboh setelah dilalap api Sabtu 12 April 2025 sore lalu. Bangunan yang terbuat dari kayu itu tidak mampu menahan panas hingga akhirnya ambruk. Tidak ada korban, karena saat kebakaran terjadi, warga tengah berusaha memadamkan api. Sekitar 30 menit, warga berusaha keras memadamkan api dari berbagai sudut. Usaha mereka berhasil, api dapat dikendalikan sebelum menjalar ke rumah lainnya. Namun, rumah tersebut mengalami kerusakan parah dan tak lagi bisa dihuni. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memastikan api benar-benar padam. Petugas PLN juga turun tangan memutus aliran listrik dari kabel yang terlihat semerawut untuk mencegah potensi kebakaran susulan. Oh, ini berapa unit rumah yang terbakar? 1 unit rumah, 1 kakak. 1 kakak. Ini diduga penyebabnya apa, Komandan? Asalnya belum diketahui, Ini ada korban jiwa nggak? tidak ada. Berapa menit ini petugas memadamkan api, Komandan? Kita 30 menit. Itu orang di lokasi 30. Menurut keterangan warga, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik dari kabel di sekitar rumah. Rumah kita kebakaran. Ibu lagi apa waktu itu? Lagi ini yang kayak kecil tuh untuk makan. Anak lihat dari mana bakarannya? Dari luar. Awal yang terbakar di mana? Tidak tahu. Sebabnya apa ini, Mbak? Penyebabnya ini karena di sini nih KS kabelnya semrautnya. Karena kami ada 4 jalur, ada 4 rumah dibikin jadi 1. Kabelnya alirannya. Karena kejadian kabel apa yang semraut tadi keluar ke percikan api. Sudah ada upaya pemerintah itu untuk meneris? Sudah ngadu? Sudah ngadu tapi? Belum. Sebenarnya kami tuh rasa juga Kak, karena kabel yang semraut tadi takutnya kejadian kebakaran cak inilah. Nah inilah terjadi. Cak mana lagi? Itu harapannya untuk pemerintah kota ini gimana? Harapannya dibenerin Kak. Bisanya kabelnya biar tidak semraut lagi. Karena kesian kan yang rumahnya kebakaran. Nggak tinggal di mana karena rumahnya kebakaran kan. Meski tak menimbulkan korban, kebakaran ini meninggalkan duka mendalam pemilik rumah yang kini kehilangan tempat tinggal. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mudirman, seorang petani di Desa Tanggarasa, Kecamatan Sikap Dalam, 4 Lawang, ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar narkoba. Penangkapan dilakukan saat polisi menggerebek pondok kebun milik tersangka. Mudirman menyerah ketika petugas menemukan 24 paket kecil sabu siap edar, 1 timbangan digital, dan sejumlah barang bukti lainnya. Menurut polisi, Mudirman sudah menjadi target operasi setelah banyak laporan dari warga soal aktivitas peredaran narkoba di wilayah itu. Total berat sabu yang berhasil kami amankan sebanyak 13,11 gram beserta 1 buah timbangan digital. Untuk tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 1 subsidi 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pada polisi, tersangka mengaku menjual sabu selama 2 bulan terakhir karena alasan ekonomi. Ia juga menyebut sabu itu diperoleh dari seorang bandar yang kini masih dalam penyelidikan. Tahu jual narkoba dilarang? Ya memang tahu Pak. Ini kenapa? Terpaksa saya untuk mendekat rumah, bikin gubuk. Karena kan saya numpang. Berapa dapat duit? 1 kantong habis? Kadang-kadang 5. 5 juta? Ya. Uangnya dipakai apa? Ya itu balikan sama bos. Saya ngambil ujung aja. Berapa dapatnya kamu? 500. Saat ini, Mudirman ditahan di Polres 4 Lawang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. MA, warga Jalan Kapten Robani Kadir, Pelaju Palembang, ditangkap polisi usai membunuh tetangganya, AB.
Aksi penusukan terjadi saat malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah lalu. Pelaku yang sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak mengaku gelap mata saat melihat korban. Ia menusuk korban dengan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya, tepat ketika korban akan membeli kuota internet di sebuah gerai ponsel. Korban tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Pada polisi, MA mengaku melakukan pembunuhan karena sakit hati. Korban sebelumnya pernah melaporkannya ke polisi dalam kasus lain. Memang udah ngesak kan memang. Oh, Ngesak ke? Ngapo kak? Itulah ngesak ke. Sakit hati kita kak. Pernah dilapor kok gitu kak? Polisi memastikan pembunuhan itu dilakukan secara terencana karena pelaku sudah menyiapkan senjata dan menunggu korban keluar rumah. Motifnya karena dendam lama. Tetanggaan yang pada akhirnya menimbulkan suatu hubungan yang tidak baik karena dia mungkin ada subjektif penilaian. Demikian juga pernah korban ini melaporkan tersangka pada kasus yang lain. Perbuatan tersebut membuat MA dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup hingga mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rika Sartika, 33 tahun, seorang biduan, ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Bandung Kiri, Kota Lubuk Linggau pada 8 April 2025. Korban ditemukan dengan leher terikat tali yang disangkutkan di terali jendela dalam kondisi yang awalnya diduga sebagai bunuh diri. Namun kecurigaan warga muncul setelah mereka melihat Tatang, teman pria korban, keluar dari rumah kos dengan tergesa-gesa pada hari yang sama. Keterangan beberapa saksi dan bukti yang diperoleh polisi akhirnya mengarah pada penangkapan Tatang di Kabupaten Musirawas pada keesokan harinya. Dalam pemeriksaan, Tatang mengakui perbuatannya. Pembunuhan itu dipicu kekesalan Tatang pada korban yang terus mendesaknya untuk bercerai dengan istrinya. Karena keributan itu, Tatang nekat mengikat leher korban dengan tali agar seolah-olah ia bunuh diri. Motif karena ribut antar kekasih, kemudian juga untuk menguasai barang dari kekasihnya tersebut. Untuk modus yang digunakan adalah menjerat leher dari korban, kemudian digantung di tali seakan-akan korban bunuh diri. Setelah korban tewas, pelaku juga mengaku mengambil barang berharga korban berupa emas perhiasan. Menggunakan tali pak. Pakai tali. Waktu itu korban lagi apa? Lagi ngobrol dulu pak. Sama? Saya pak. Lagi ngobrol lah. Terus? Cekcok gitu kan. Cekcok soal apa Pertang? Cekcok gara-gara dia nyuruh ke aku cerai ke bini aku yang di dusun, tapi aku udah galak gitu. Habis itu kau emosi? Iya. Emosi, habis pas kau emosi itu kau apa ke dia pertama kali itu? Pas aku emosi, aku ngambil minum, nggak sengaja aku tertengok tali kan pak. Tali apa itu? Itu tali sejenis kain. Di mana itu? Di dekat lumuran anduk. Kini Tatang menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Lubuk Linggau atas kasus pembunuhan dan pencurian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelan-pelan Mbak Putri. MR, wanita berusia 42 tahun ini hanya bisa menunduk saat digiring anggota Polresta Bandar Lampung. MR ditangkap di sebuah warung Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung atas kasus peredaran narkoba. Dalam pengakuannya, pelaku nekat menjual narkoba karena diperintah oleh kekasihnya, yang nantinya hasil keuntungan penjualan barang haram tersebut akan dikumpulkan untuk modal menikah keduanya. Buat makan, memang diperintah nama ND itu ya. Bagiannya berapa? Bagian berapa? Setiap transaksi dapat berapa? Ya dikasih berapa sama ND? 2 juta. 2 juta per minggu apa gimana? Enggak, kalau itu udah habis. Kalau udah habis. Buat makan gitu ya kan, enggak ada itu.
Polisi mengatakan ditangkapnya pelaku MR ini setelah diterima laporan dari masyarakat atas tindak penyalahgunaan narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti 1 klip narkoba jenis sabu seberat 2,86 gram, 1 unit ponsel genggam, uang tunai Rp200.000, dan 1 plastik klip bekas pakai sabu. Rumah tersebut seperti dijadikan warung. Siapa yang datang ke situ atas perintah ND, MR akan melayani. Untuk mereka berjualan sudah kurang lebih 3 bulan. Pemeriksaan hanya narkotika jenis sabu. Jadi mereka berdua ini membeli sebanyak 10 gram. Setiap kali transaksi kurang lebih di bawah 1 minggu habis, mereka ambil lagi 10 gram. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara polisi masih mengejar 1 pelaku lain yakni kekasih dari MR yang kini buron. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Dari Pak Eka Mulya yang saya hormati. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang, jalur perseorangan, menyerahkan dokumen perbaikan syarat dukungan tahap pertama pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pangkal Pinang, guna maju pada Pilkada ulang 2025. Penyerahan dokumen ini dilakukan setelah sebelumnya KPU Pangkal Pinang menyatakan bahwa berkas dukungan awal pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan belum memenuhi syarat minimal. Dari total yang diserahkan sebelumnya, hanya 10.162 yang dinyatakan sah. Sementara jumlah minimal yang dibutuhkan adalah 10% dari total daftar pemilih tetap atau DPT Pangkal Pinang. Ya, alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita sudah menyelesaikan perbaikan untuk tahap pertama. Jadi malam hari ini kami menyampaikan ke KPU sebanyak 12.158 jumlah dukungan untuk dimasukkan ke dalam silon perbaikan tahap pertama ini. Jadi artinya kalau dikalkulasi kita masih tetap di atas 20.000 ya jumlah dukungan kita dari 16.400 lebih yang memang dipersyaratkan. Nah, artinya memang kita sudah melampaui apa yang sudah dipersyaratkan untuk jumlah minimal dalam dukungan ini. Tadi kita menerima bakal pasangan calon di jam 8 tadi datang ke kantor KPU Kota Pangkal Pinang dan alhamdulillah mereka sudah menyampaikan dukungan perbaikan ke 1. Nah, jadi mereka sudah menyampaikan dukungan dan hasil hitung dari KPU Kota Pangkal Pinang di total 12.273. Dan setelah penyampaian dukungan perbaikan 1 ini, kami akan melanjutkan, mereka akan melanjutkan penguploadan ke silon. Diberikan waktu 3 kali 24 jam, artinya di tanggal 9, 10, dan 11. Dan kami meminta kepada tim bakal pasangan calon untuk memaksimalkan waktu tersebut. Dan Pilkada ulang di Kota Pangkal Pinang 2025 menjadi sorotan publik setelah pada Pilkada serentak 2024 lalu dimenangkan oleh kolom kosong. Jalur perseorangan kembali menjadi alternatif bagi kandidat di luar partai politik untuk ikut bertarung memperebutkan kursi kepala daerah di Pangkal Pinang. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pengerukan awal menggunakan eksavator, alur pelabuhan Pulau Ubay yang mengalami pendangkalan sudah bisa kembali dilalui oleh kapal-kapal. Sebelumnya, kapal pengangkut barang dan juga kapal tujuan Pulau Engganu tak bisa berangkat hingga terancam terisolasi akibat pendangkalan alur pelabuhan.
Namun saat ini, pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk menanggapi secara serius masalah yang terjadi di Bengkulu. Pengerukan menggunakan eksavator merupakan langkah awal dalam perbaikan alur pelabuhan di Bengkulu. Ke depan, Pemprov akan melakukan revitalisasi alur pelabuhan dengan anggaran 1 triliun rupiah. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan pendistribusian kapal pengangkut yang sempat tersendat beberapa waktu lalu kini sudah dapat kembali normal. Bukan hanya pengerukan tapi revitalisasi. Jadi perlu saya jelaskan, ini bukannya pengerukan. Kalau pengerukan itu nggak sebanyak itu. Beberapa tahun yang lalu itu hanya geruk-geruk saja. Kemudian datang lagi. Saya bilang saya nggak mau yang begitu. Kita ingin diadakan revitalisasi tuntas permasalahannya. Maka Pelindo Pusat mengambil alih ya atas arahan instruksi Presiden. Itu kurang lebih informasi yang saya dapat 1 triliun disediakan oleh Pelindo Pusat. Jadi sekali lagi bukan pengerukan ansih, tetapi juga revitalisasi. Setelah revitalisasi pelabuhan dilakukan, alur pelabuhan dapat kembali normal sehingga mampu mendongkrak perekonomian Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sejak subuh, warga mulai berdatangan untuk mengikuti kegiatan makan akbar yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Bengkulu di seputaran Masjid Baitul Izzah, Kota Bengkulu. Makan akbar diselenggarakan bersama konten kreator Billy Salim dan juga Ustadz Dery Sulaiman, menarik minat masyarakat untuk menyaksikan proses masak besar dan diakhiri dengan bersantap bersama. Meski dipadati ribuan warga, kegiatan ini berjalan dengan tertib. Tampak warga tidak memperebutkan makanan gratis dan hanya menunggu ketika dibagikan oleh panitia. Menurut warga yang datang, kegiatan ini sangat bernilai positif. Selain bisa menyantap hidangan bersama, momen yang jarang terjadi ini dapat mempersatukan masyarakat Bengkulu. Ayam rendang, sama tumis bihun, sama tempe sambal. Rasanya campuha. Rasanya enak ya Bu. Enak. Dengan adanya pergelaran makan akbar ini sendiri, ini seperti apa sih Bu kita menanggapinya sebagai warga Bengkulu seperti itu? Senang, warganya senang, partisipasi warganya banyak yang datang. Ya, apa namanya itu ikan, terus tuh rendang sama bihun, mie. Gimana nih, enak nggak? Sedikit memuaskan. Enak, alhamdulillah. Ini antusias kita sendiri gimana? Biar bisa juga datang. Seru, ini apa namanya itu? Seru ya? Ya seru sih, banyak juga penontonnya yang suka pada Billy Salim kan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut makan akbar yang diselenggarakan pertama kali ini bertujuan untuk mempersatukan dan membuat kompak masyarakat. Helmi menyebut seluruh kegiatan yang diselenggarakan mulai dari proses awal hingga bahan yang dimasak murni pemberian dari donatur dan tidak berasal dari APBD. Makan ini apa sih maknanya, tujuannya untuk menyatukan hati. Karena bumi ini, bumi merah putih, mempersatukan bangsa. Di tengah perbedaan, beda agama, beda suku, itu disatukan oleh merah putih. Jadi pesan daripada makan dan masa akbar ini adalah untuk mempersatukan anak-anak bangsa di tengah perbedaan-perbedaan. Kita tidak ingin berpecah belah karena perbedaan. Modal besar untuk sampai kepada angka pertumbuhan 8% cita-cita Presiden itu, modal besarnya persatuan. Kedepan, kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan termasuk di daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sampah plastik selama ini dibuang begitu saja dan susah diurai. Namun, di tangan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi, sampah diolah menjadi bunga yang memiliki nilai seni yang tinggi. Selain itu, bunga dari sampah plastik juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk warga binaan itu sendiri. Ide awal pembuatan bunga dari plastik ini yaitu berawal dari lomba yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Jambi. Warga binaan perempuan kelas 2B Jambi membuat kreasi, mencari ide dan referensi dari media sosial. Dapatlah ide yaitu kantong kresek limbah sulit diurai, dimodifikasi dan dibentuk, terciptalah bunga plastik. Pembuatan ini dilakukan secara otodidak dan melihat YouTube. Sampai saat ini sudah ada beberapa jenis bunga plastik yang dibuat, yaitu jenis meranti, jenis bunga meja, dan beberapa jenis bunga lainnya. Untuk harga bunga dijual bervariasi, mulai dari harga Rp40.000 sampai Rp300.000, tergantung model dan jenisnya. Sebagai pembina kepada warga binaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jambi memberikan keterampilan untuk bekal setelah keluar dari lapas perempuan Kelas 2B Jambi ini.
sehingga mereka bisa membuka usaha sendiri dan bisa diterima oleh warga dan keluarganya. Itu awalnya kita kan ada lomba di kantor wilayah yang membuat kreasi bunga dari plastik. Jadi kita cari ide, kita cari referensi dari YouTube dan juga dari media sosial. Jadi dapatlah ide yaitu membuat bunga hiasan dari kantong kresek. Jadi kantong kresek itu, limbah kantong kresek itu kan adalah limbah yang sulit untuk diurai. Jadi dari hasil limbah kantong kresek itu kita modifikasi, kita bentuk, jadi sehingga terciptalah produk-produk bunga-bunga plastik dari kantong kresek yang bermacam-macam model dan juga warna. Warga binaan lapas perempuan ini merasa senang dengan keterampilan yang diberikan, bisa bekerja walaupun di dalam lapas. Selain ilmu dan keterampilan yang didapat selama di dalam lapas, warga binaan juga mendapat penghasilan dari karya yang dibuat. Awalnya dari ibu petugasnya itu mau lomba, terus kami sama-sama belajar, terus otodidak dan sampai sekarang berlanjut. Harapannya dengan saya sudah belajar seperti ini, mudah-mudahan bisa produktif di luar dan buka usaha. Nuraita berharap dengan keterampilan yang didapat bisa membuka usaha sendiri di rumah, tidak perlu lagi mencari pekerjaan di luar. Jumadi, Kompas TV Jambi. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus MS, seorang pelaku pemalakan yang kerap meresahkan warga di kawasan Danau Opi, Jakabaring, Palembang. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kelurahan 2 Ulu Seberang Ulu 1. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan 1 handphone hasil kejahatan. Dari catatan polisi, pelaku sudah 5 kali beraksi. Setiap melakukan pemalakan, pelaku menodongkan senjata api ke arah korban. Tersangka juga menggunakan senjata api yang notabene sementara ini berdasarkan keterangan yang ada milik rekannya, karena pada saat melakukan aksinya yang bersangkutan meminjam milik rekannya, yang pada akhirnya berhasil mengancam para korbannya sehingga bisa merampas 5 handphone korban yang saat ini sedang duduk santai di Danau Opi. Saat ini kami juga sudah melakukan pengejaran kepada pemilik Senpi yang digunakan oleh pelaku tersebut dalam melakukan aksinya. MS mengaku melakukan kejahatan karena desakan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia juga mengungkapkan senjata api yang digunakan merupakan milik temannya yang dipinjam. Korban yang palak sudah pakai di mana palak? Sudah berapa? 5 di Danau Opi itu lah? Iya, Danau Opi. Sebelumnya nggak pernah palak? Nggak pernah. Sudah? Nah. Saya tak cek ya di daftar kriminalitas, kalau kamu pernah berarti kamu tak memberatan. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antrean warga untuk membeli logam mulia masih terus terjadi hingga Jumat, 11 April 2025 di Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah toko di pusat perbelanjaan tampak ramai, bahkan beberapa pembeli rela menunggu, meski toko sedang tutup sementara untuk istirahat. Tingginya minat masyarakat membuat stok logam mulia semakin menipis. Salah satu penyebabnya pembatasan pengiriman. Di Galeri 24 yang kembali buka sejak 8 April 2025 usai libur lebaran, stok logam mulia selalu habis sebelum siang hari. Mengantisipasi kekosongan, pihak galeri membuka layanan pre-order dengan harga sesuai saat pemesanan. Untuk Galeri 24 sendiri kita di programnya di harga 1.883. Untuk Antam di 1941 gitu. Itu mengalami kenaikan atau seperti apa, Mas? Untuk yang dari kemarin itu peningkatan 40.000 harganya per gram. Dari tanggal 10. Dari tanggal 10 benar. Peningkatannya 100.000 per gram. Untuk stok sendiri kita melakukan restock terus ya, Mas, karena kita kemarin 2 hari itu sempat kewalahan, kehabisan stok juga sempat, tapi kita masih terus berusaha untuk restock. Tak hanya di pusat perbelanjaan, tingginya animo juga terlihat di gerai emas yang berada di pasar. Mayoritas warga membeli logam mulia sebagai investasi di tengah fluktuasi harga yang terus terjadi. Salah untuk emas itu lemaknya untuk emas itu lah, kita nyimpen emas itu jadi untuk investasi lah.
Jadi kalau kita butuh kan bisa kita jual. Jadi lebih cepat gerakannya. Hingga kini tingginya minat masyarakat terhadap investasi logam mulia masih sulit diprediksi, apalagi dengan nilai tukar rupiah yang belum stabil. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial OG, warga 7 Ulu Palembang, diamankan petugas keamanan Masjid Agung Palembang. OG diduga mencuri handphone milik seorang mahasiswa asal Mali, Afrika Barat. OG ditangkap saat kembali datang ke Masjid Agung dan diduga hendak mengulangi aksinya. Petugas keamanan yang sudah lama mengincarnya langsung meringkus pelaku dan membawanya ke pos satpam masjid. Terduga pelaku sudah lama dicurigai. Dari rekaman CCTV, ciri-cirinya mirip dengan orang yang pernah terekam saat mencuri handphone di dalam masjid. Saat diinterogasi, OG mengakui perbuatannya. Ia bahkan menyebut tak beraksi sendiri, melainkan bersama seorang temannya. Aksi pencurian itu dilakukan pada akhir Ramadan lalu, saat korban tertidur usai sholat subuh di dalam masjid. Handphone korban lalu dijual ke sebuah konter HP. Uang hasil kejahatan kemudian dibagi dua untuk kebutuhan sehari-hari. Korban waktu itu lagi apa? Lagi tidur. Lagi tidur. HP-nya di mana? Yang kau ngembek tuh? Sampingnya. Oh, di samping. Kau diam-diam ngembeknya kan? Sama kawan lah. Yang ngembek kau apa kawan kau? Yang ngembek kawan aku. Ini yo. Jual yo. Jual mana? Makan bel. Berapa kau jual? 500. 500. Bagian berapa kau? Bagi dua. Untuk apa duitnya? Untuk makan lah. Korban diketahui bernama Ibrahim, mahasiswa asal Mali, Afrika Barat, yang sedang menjalani studi di Palembang melalui program beasiswa. Memang kejadian ini kami tahankan supaya ini proses kami belajar juga siapa, anak mana yang ngambil apa, dan alhamdulillah hari ini pelakunya sudah dapat. Insya Allah mungkin diproses dari pihak yang berwajib. Setelah diamankan, OG diserahkan ke Polsek Ilir Bar 1 Palembang. Namun Kapolsek IB1 melalui sambungan telepon menyatakan kasus ini berakhir damai karena korban memilih tidak membuat laporan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 10 tim dari Kota Palembang ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola kelompok umur di bawah 43 tahun bertajuk Piala Wali Kota Palembang. Turnamen ini digelar Asosiasi Kota PSSI Palembang di Stadion Kamboja. Ketua Askot PSSI Palembang menjelaskan, kejuaraan digelar untuk mewadahi pesepak bola senior yang masih aktif bermain di kota ini. Ya, karena kita mengingat kita kan banyak pemain-pemain legenda ya, pemain-pemain legend yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ya. Jadi saya selaku Ketua Askot PSSI Kota Palembang yang untuk kembali menggairahkan, menghidupkan kembali pemain-pemain usia lanjut lah untuk bisa menyalurkan lagi hobi-hobinya di lapangan ini. Sekalian juga kita bersilaturahmi antar klub-klub yang all-star lah di Kota Palembang. Tak hanya itu, Askot PSSI Palembang juga melibatkan para pemain senior ini dalam proses pembinaan pemain muda. Dengan begitu, pengalaman para pemain veteran bisa menjadi bekal bagi generasi penerus sepak bola Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ya ini, barusan ini. Rekaman video di sejumlah media sosial memperlihatkan bus Mior yang terguling di tol ruas Palembang Kawiagung, tepat di kilometer 356 pada Kamis 10 April 2025 pagi. Proses evakuasi penumpang dari dalam bus yang terguling dilakukan petugas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara awal, pihak kepolisian menyebutkan kecelakaan ini menewaskan 1 orang yakni sopir bus. Selain itu, 8 penumpang lainnya mengalami luka sedang hingga serius dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Polisi menduga bus sempat terseret dan terguling sejauh kurang lebih 50 meter dari titik awal kecelakaan. Diduga penyebab kecelakaan akibat suspensi belakang sebelah kanan bus patah, sehingga kendaraan hilang kendali dan terguling di ruas tol.
Bus Mior jurusan Padang, Jakarta mengangkut sekitar 29 penumpang. Saat kejadian, bus melaju dari arah Palembang menuju Ogan Kompring Ilir. Itu bahwa indikasi awal terjadi suspension belakang sebelah kanan yang patah. Jadi kendaraan itu dengan adanya patah suspension ini hilang kendali sehingga kendaraan oleng ke sebelah kiri kena ke trotoar jalan ya, pembatas jalur sebelah kiri, kendaraan itu terbalik. Luka-luka itu ada luka-luka lecet itu 5 ya, terus yang luka berat itu 3. Sekarang masih dalam perawatan oleh rumah sakit yang terdekat. Untuk sopirnya Pak? Sopir, informasi awal yang meninggal dunia itu sopir. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk mendalami soal kecepatan bus saat melintas di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 3 hari terakhir menyebabkan Sungai Tungkal meluap dan merendam sejumlah wilayah, termasuk ruas jalan lintas timur di Kecamatan Tungkal Jaya. Hingga Kamis 10 April 2025, jalan utama yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan masih terendam banjir dengan ketinggian air di kawasan dataran rendah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Akibatnya arus lalu lintas di jalan lintas timur sempat lumpuh total. Petugas pun terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur agar kendaraan masih bisa melintas secara bergantian. Saat ini berada di atas trek, melintas di jalan yang tergenang banjir. Untuk kondisi air sendiri diperkirakan ketinggian 1 meter. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tidak melakukan penyeberangan karena ketinggian air cukup tinggi. Kami juga mengimbau untuk masyarakat yang menggunakan jalan dapat berputar arah atau putar balik. Terima kasih, Bapak. Tak hanya jalan, banjir juga merendam rumah warga di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tungkal Jaya, Sungai Lilin, dan Babat Supat. Sedikitnya 35 kepala keluarga di Kecamatan Tungkal Jaya sudah dievakuasi ke tempat aman. Banjir yang melanda Kecamatan Tungkal Jaya, sekarang kami berada di Desa Peninggalan, tepatnya di ruas lintas Jalan Palembang menuju Jambi, kilometer 148 Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya. Kondisi luapan air Sungai Tungkal yang terdeteksi pada pukul 3 dini hari tadi terus mengalami pendalaman sehingga cukup menyulitkan lalu lintas yang berada di ruas jalan ini. Kami telah berkoordinasi dengan pihak Polsek serta dengan pemerintah desa dan melibatkan unsur dari Koramil untuk sedemikian rupa mengatur arus lalu lintas sehingga tidak menyebabkan penumpukan. Kemacetan ini sendiri telah mengular sampai dengan Sungai Lilin dan menuju arah ke Kecamatan Banglincir, dan mudah-mudahan tidak terlalu parah terdampak karena petugas standby di lapangan. Kami juga berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk mengevakuasi warga. Terdapat lebih dari ratusan warga yang terdampak dan telah dievakuasi menggunakan perahu-perahu milik masyarakat dan telah diberikan pengobatan gratis serta diberi bantuan obat-obatan dan makanan serta akan dibuat dapur umum untuk warga-warga terdampak. Saat ini petugas gabungan terus bersiaga di lokasi banjir dengan mendirikan posko darurat untuk membantu evakuasi warga dan mengamankan jalur lalu lintas. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Banjir yang sempat merendam jalan lintas timur Palembang Jambi di kilometer 148 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tak kurang dari 3 hari terakhir kini surut. Surutnya air bertahap dari 30 cm hingga tak ada lagi yang mengenangi jalan. Sebelumnya debit air mencapai 80 cm. Jalan yang sempat tidak bisa dilintasi kendaraan sudah dapat dilintasi. Dirlantas Polda Sumsel menerangkan saat banjir merendam Jalintim, untuk mengurai kepadatan kendaraan dilakukan pengalihan arus ke jalur alternatif lintas tengah melalui Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, khususnya kendaraan di atas Sumbu 3. Sudah turun sekitar 40 cm dan sejak tadi malam sekira pukul jam 3 atau jam 2 jalur sudah 2 jalur dilalui, namun mohon maaf pelan-pelan karena kondisi yang masih debit airnya sekitar sampai sekarang 40-50 cm. Berarti semua kendaraan sudah bisa? Bisa, 2 jalur, namun yang jelas saya mohon kepada pengendara khususnya yang melintas dari Palembang menuju Jambi, Jambi sebaliknya ke Palembang jangan
jangan mendahului dan sebagainya karena itu cuma 2 jalur. Banjir merendam Jalintim sejak Senin pekan lalu akibat meluapnya Sungai Tungkal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tak hanya jalan nasional yang terendam, pemukiman warga juga ikut terdampak hingga warga harus diungsikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak butuh waktu lama, ayah dan anak pelaku pembunuhan terhadap tetangganya di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Keduanya diringkus tim Reskrim Polsek Kertapati Palembang di 2 lokasi berbeda. Sang ayah L 40 tahun ditangkap di kawasan Kertapati, sementara anaknya R 20 tahun ditangkap polisi di daerah Pelaju Palembang. Kapolsek Kertapati mengatakan dari pelaku mereka menyita 2 bilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menyerang korban. Motif dari peristiwa berdarah ini karena pelaku emosi. Awalnya anak pelaku ini sempat memukul anak korban hingga menangis. Korban yang tak terima kemudian memukul pelaku L. Dari situlah pelaku emosi dan langsung menyerang korban hingga meninggal. Untuk korban datangi rumah pelaku, disitulah terjadi cekcok. Korban yang lebih dulu melakukan pemukulan ke pelaku, kemudian disitulah pelaku membalas dan sampai terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Usai menjalani pemeriksaan, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka, mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya Darman, seorang ayah 4 anak di Palembang, tewas ditikam ayah dan anak tetangganya. Peristiwa terjadi di dekat rumah korban dan pelaku di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindu, Kertapati Palembang pada Senin 7 April 2025 sore. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini menimpa seorang jamaah masjid di Jalan Sultan Mansur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilirbar, 1 Palembang. Peristiwa itu terekam jelas dalam kamera CCTV masjid. Dalam rekaman terlihat seorang pria berbaju merah mendekati motor korban yang terparkir di halaman masjid. Pelaku dengan mudah merusak stang motor hanya dengan menggunakan kakinya. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku lainnya datang membantu mendorong motor tersebut hingga berhasil kabur membawa motor korban. Penjaga masjid Daisil Effendi mengatakan saat kejadian korban sedang melaksanakan sholat isya di dalam masjid. Ya motor itu pas kita nak sholat isya ya mbaknya. Pas nak sholat isya, jingga di waktu kan jam pas kita baru nak komat itu. Nah, ya maju dari WC itu jalan ke sini kan. Mau itu berhenti langsung maju naik pucuk motor langsung ditendangnya motor, diterajangnya stangnya kan. Dia balik mundur, maju lagi, langsung munduri motor. Nah, pas dekat pintu itu dia ini didorong sama motor kawan. Bermodal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilirbar 1 Palembang. Polisi kini masih memburu para pelaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Upaya Hermansyah, salah satu pelaku pencurian sepeda motor di Palembang, untuk bersembunyi di dalam sumur rumahnya di Kabupaten Oku Timur, sia-sia. Polisi dari unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menemukan dan menangkapnya. Setelah Hermansyah diringkus, polisi langsung melakukan pengembangan. Satu pelaku lainnya, Budi Aryansyah, ikut ditangkap. Kali ini Budi berusaha bersembunyi di atas atap rumah. Namun upaya Budi untuk lolos juga gagal. Tak berani melawan, pelaku akhirnya turun dan menyerahkan diri. Dari kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari kunci letter T, senjata api rakitan, senjata tajam, hingga 2 sepeda motor hasil kejahatan. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugiharto mengatakan, kedua pelaku dikenal tak segan menakuti korban dengan senjata api. Modusnya adalah menggunakan kunci T, ya, kemudian motifnya adalah ekonomi. Yang kedua, motif ini dilakukan dengan melihat kondisi kekurangwaspadaan daripada para korban, sehingga ketika menempatkan sepeda motornya di halaman rumah walaupun terkunci, namun mengundang hasrat untuk para pelaku kejahatan ini melakukan tindak pidana pencurian. Motif pelaku melakukan pencurian diduga karena faktor ekonomi. Akibat ulahnya,
Hermansyah dan Budi Aryansyah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya terancam hukuman mencapai 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah, aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah Kota Palembang kembali dimulai pada Rabu 9 April 2025. Namun program akan bergizi gratis bagi siswa belum langsung berjalan di hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri saat memantau kegiatan belajar mengajar di hari pertama mengatakan pihaknya akan terus memonitor langsung persiapan pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Ya, sorotan kami yang merupakan kami tadi sudah meninjau sarana dan prasarana sekolah, terus juga kurikulum, kesiapan guru dalam mengajar kami tekankan lagi dan kami pastikan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar sehingga kedepannya siswa dapat menerima pelajaran dan guru-guru dapat menerima dan mengajarkan lebih baik lagi. Pelaksanaan MBG hari pertama ini kami akan mengecek ya pada saat jam siang nanti di sekolah yang mendapatkan MBG. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 19 Palembang membenarkan program makan bergizi gratis di sekolahnya akan kembali dilaksanakan pada 14 April 2025 sesuai petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Untuk hari ini belum, karena dari instruksi dari pusat, MTP itu insya Allah dilaksanakan pada tanggal 14 hari Senin semuanya. Berarti mungkin memang belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Karena memang untuk di hari pertama, mungkin karena di hari pertama sekolah. Ya, kemungkinan. Berarti untuk mekanisme lanjutnya masih menunggu arahan dari pusat, Pak? Iya, menunggu dari pusat dulu. Bagaimana selanjutnya kita tinggal menunggu arahan dari pusat. Namun misalnya untuk jika seperti biasa, berarti jadwalnya tetap seperti biasa, Bu? Insya Allah seperti biasa. Seperti diketahui, program MBG ini direncanakan berlangsung secara berkelanjutan. Di Kota Palembang sendiri, sejumlah sekolah sudah mulai merasakan manfaat langsung dari program MBG. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Darman, seorang ayah 4 anak di Palembang, tewas ditikam ayah dan anak tetangganya. Peristiwa berdarah ini terjadi di dekat rumah korban dan pelaku di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, Senin 7 April 2025 sore. Korban tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Menurut keterangan warga, awalnya Rio 20 tahun, pelaku yang masih bertetangga dengan korban, tanpa alasan memukul anak Darman yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga menangis. Tak terima anaknya dipukul, Darman kemudian mendatangi rumah pelaku dan memukul ayah Rio, Lamendra. Cekcok pun berubah menjadi perkelahian. Tak terima dipukul, Rio dan ayahnya justru balik menyerang Darman menggunakan senjata tajam. Korban pun tumbang dan meninggal di lokasi kejadian. Pas ini tadi, nengoknya kan apa dia masalah juga dia buat. Nah, yang pelaku langsung nyerang. Langsung digolok. Oh, si anaknya apa si bapak itu, Pak? Si bapaknya. Bapaknya dulu ya? Iya. Lihat itu anaknya juga gitu. Anaknya juga, nak melok. Umur berapa pelakunya? Umur 3 ya? Iya. Beberapa jam setelah kejadian, kedua pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Kertapati, Palembang saat mencoba melarikan diri. Dari pelaku, polisi menyita 2 bilah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kertapati. Bapaknya yang kebetulan ada di rumah yaitu saudara Mandra atau Mindra, namanya Mindra. Di situ korban yaitu saudara Darman merasa tidak senang dengan tindakan daripada si Roy yang notabene melakukan perbuatan yang kasar pada anaknya sehingga anaknya nangis dan mengadu pada orang tuanya yaitu saudara Darman. Sementara jenazah Darman telah dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Ogan Ilir untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam,
bekas Wakil Wali Kota Palembang 2016-2018 dan 2018-2023. FA ditetapkan sebagai tersangka tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa 8 April 2025 malam. Tak hanya FA, penyidik juga menetapkan suami DS sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang periode 2020-2023. FA merupakan Ketua PMI Kota Palembang 2019-2024. Sementara DS menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum Unit Transfusi Darah PMI Kota Palembang. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, salah satu materi perkara yang menjerat keduanya yakni dugaan penggunaan dana hibah untuk membeli mobil pribadi. Sementara itu, terkait kerugian negara, pihak Kejari Palembang masih menunggu hasil perhitungan dari pemeriksa keuangan dan aset daerah Kota Palembang. Modus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan pengelolaan biaya pengganti pengelolaan darah Kota Palembang tahun 2020 sampai dengan 2023, di mana diduga penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan potensi kerugian negara, di mana peran aktif daripada kedua tersangka tersebut telah ditemukan oleh tim penyidik. Untuk berapa besar jumlah kerugiannya nanti akan ditetapkan dengan perhitungan oleh BPKP. Demikian dari kami. Pak, informasinya dana hibah dibelikan untuk mobil atau itu benar, Pak? Salah satu itu materi perkara, ya. Nanti akan kita uraikan di dalam dakwaan dalam persidangan. Jadi sementara kita beritahukan terhadap tersangka disangkakan pasal 2 dan pasal 3. Itu modus operandinya nanti kita akan ungkap di dalam dakwaan yang akan kita uraikan dalam persidangan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, FA tak kuasa menahan air mata. Kepada wartawan, ia membantah telah melakukan korupsi. Tolong dicatat, dana hibah sudah diperiksa oleh BPK, tidak ada kerugian negara. Sedangkan BPPD bukan dana hibah, tidak ada dana hibah. Selanjutnya, FA akan menjalani penahanan di Lapas Perempuan Palembang. Sementara suaminya DS ditahan di Rutan Pak Jo Palembang. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hanya gara-gara bersenggolan saat berjoget, Ismail, salah satu pengunjung sebuah tempat hiburan malam yang berada di Jalan Kolonel Haji Burlian Sukaremi, Palembang, harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ismail mengalami 7 luka tusuk di tubuhnya, setelah dikeroyok dan ditusuk 3 pengunjung lain saat berada di dalam hal tempat hiburan malam. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 3 April 2025 malam atau 3 hari setelah Lebaran. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula saat korban dan ketiga pelaku sedang berjoget dalam pengaruh minuman keras. Tanpa sengaja korban bersenggolan dengan salah satu pelaku. Bukannya selesai, insiden kecil itu malah berujung perkelahian. 4 hari setelah kejadian, polisi menangkap salah satu pelaku, M. Fikri Fernanda, warga Ilir Timur 2 Palembang. Ia ditangkap saat bersembunyi di kawasan pemakaman Palembang. Ada semacam minuman keras karena dalam kondisi mabuk. Yang secara spontan menyelesaikan senggol tersebut dengan rasa tidak senang dan terjadi pengeroyokan. Dalam kondisi mabuk, spontan mengambil senjata tajam yang ada di pinggangnya dari ketiga tersangka tersebut. Pada polisi, Fikri mengakui telah menusuk korban karena emosi saat kejadian. Emang murni karena senggolan apa karena yang lain? Karena senggolan. Kenal nggak sama korban? Tidak kenal. Iya. Berarti ketemu di situ lah. Iya. Oh, kita ini mabok minuman. Iya, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara, sementara 2 pelaku lain masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satpol PP Kota Palembang bersama polisi, Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah lembaga terkait menyegel hal di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sukaremi, Palembang. Penyegelan dilakukan dengan memasang stiker segel di garis pembatas di pintu depan dan belakang hall. Asisten 1 Setda Kota Palembang Heri Aprian mengatakan penyegelan dilakukan karena pengelolaan tempat hiburan malam itu tak kunjung mengurus izin operasional.
Apalagi sebelumnya terjadi pengeroyokan antara pengunjung hingga menyebabkan 1 orang luka parah. Surat peringatan pemberitahuan sudah sesuai prosedur ya. Yang terakhir itu kita pemberitahuan bahwa kita akan menaikkan. Ditutupnya sampai kapan, Pak? Sampai dia mau mengajukan izin sesuai dengan prosedur. Ya, silakan mengajukan izin. Kita ini pelayan masyarakat loh, ya, pemerintah kota ini. Jadi kalau dia mau mengajukan izin silakan. Tapi sekarang kita tutup karena tidak ada izin. Segel yang dipasang juga tidak boleh dibuka sembarangan. Jika pengelola ingin mengambil barang di dalam hal, harus izin Satpol PP. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Adu mulut sempat terjadi antara polisi dan salah satu pengunjung tempat hiburan malam di Palembang saat razia narkoba, Selasa 8 April 2025 dini hari. Pengunjung ngotot menolak tuduhan. Ia membantah narkoba yang ditemukan polisi di lantai merupakan miliknya. Namun setelah polisi melakukan penggeledahan badan, termasuk memeriksa pakaian dan ruang tempat ia berada, pengunjung itu akhirnya mengakui barang tersebut memang miliknya. Razia dilakukan tim gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang. Petugas juga membawa alat tes urin untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam diperiksa, sebelum razia dilanjutkan ke kawasan bekas lokalisasi. Hasilnya sebanyak 24 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Seluruhnya langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ada 2 tempat, yang pertama di Kampung Baru, lokasinya. Yang kedua dari Jalan Endisa, yang mana kita telah berhasil mengamankan pengguna dari narkotika, diindikasi penggunaan narkotika, sebanyak 24 orang, yang mana 11 laki-laki dan 13 perempuan. Bang, tadi juga ditemukan barang bukti narkoba, Bang? Untuk barang bukti ada 3 butir. Ekstasi, Bang, ya? Ekstasi. Untuk yang kedapatan itu apa, Bang? Tindak lanjut, Bang? Tindak lanjut nanti yang indikasi positif akan kita lakukan rehab nanti. Pihak kepolisian memastikan akan memberikan sanksi pada tempat hiburan malam yang pengunjungnya terjaring razia dan positif menggunakan narkoba, mulai dari teguran keras hingga ancaman pencabutan izin usaha. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai di Palembang kembali meroket usai Lebaran. Kondisi ini membuat pedagang di pasar mengeluh karena penjualan ikut menurun. Seperti di pasar kilometer 5 Palembang, harga cabai merah yang sebelumnya hanya Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit atau cabai burung naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum Lebaran. Setelah sempat turun beberapa hari, kini harganya kembali naik tajam, seiring dengan meningkatnya konsumsi dan terbatasnya stok di pasaran. Salah satu pedagang cabai di pasar kilometer 5 Yanto mengaku kenaikan harga cabai kali ini sangat berdampak pada penjualan. Biasanya ia bisa menjual 50 kg cabai per hari, namun dalam beberapa hari terakhir, penjualannya merosot drastis. Yanto juga menyebutkan kenaikan harga ini diduga dipicu stok cabai dari pemasok yang mulai menipis. Menurutnya, kondisi seperti ini memang kerap terjadi setiap tahun, terutama saat menjelang dan setelah Lebaran. Meningkat itu cabai barusan, sebenarnya sudah Lebaran tadi itu murah cabai, ini naik lagi cabai. Sekarang hari ini cabai mulai naik, dari yang cabai merah tadi 30-35 jadi 60. Cabai burung biasa 50-60, hari ini 90 hari ini. Berkurang memang stok cabai doang, oleh karena stok kurang itu cabainya naik. Tak hanya cabai, harga bawang merah di pasar kilometer 5 juga ikut naik. Sebelumnya dijual Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kini melambung menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terjadi pada Senin 7 April 2025. Sejak pagi, bandara sudah dipadati para pemudik. Mereka datang dari berbagai daerah, baik yang kembali ke kota Palembang maupun yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagian besar pemudik memang sengaja memilih pulang hari itu. Mereka ingin menikmati libur lebaran lebih lama bersama keluarga sebelum kembali beraktivitas. Pulangnya untuk kerja sih H-1 kerja. H-1 memang udah kerja. Udah kerja. Kerjaan di Batam, Mbak? Ya. Memang untuk pemesan tiketnya sudah lama ya berarti? Udah 1 minggu yang lalu kalau untuk tiketnya. Ya. Kalau tiket pulangnya tahun ini sih murah daripada tahun sebelumnya. Berapa Mbak kalau tiket pulang? Kalau tiket pulang ini saya dapat 860.000. Kalau tahun kemarin Mbak? Tahun kemarin 1.100.000-an. Memang beda tiga sih Mbak? Iya. Tiket itu kan ya sebulan yang lalu. Sebulan lalu. Alasannya kenapa berangkat hari? Tiket yang hari ini lebih murah. Lebih murah. Tapi memang kuliahnya masuk di tanggal berapa Mbak? Ini sih masuk tanggal 9. Sebelumnya, pengelola Bandara SMB 2 Palembang memperkirakan puncak arus balik terjadi pada 7 April 2025 dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 13.000 orang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Arus balik pemudik di dermaga bawah Jembatan Ampera Palembang masih ramai. Jalur air masih menjadi pilihan favorit pemudik, khususnya mereka yang berasal dari daerah perairan di Sumatera Selatan, seperti Karangagung, Makarti, Jarut 8, dan Jalur 10. Selain faktor kondisi jalan darat, faktor ekonomi juga diduga menjadi alasan pemudik memilih jalur air. Meski begitu, lonjakan penumpang di tahun ini disebut hampir sama dengan tahun sebelumnya. Kita dari mana Mbak? Hah? Kita dari mana sebelumnya? Dari jalur. Dari jalur berapa? Jalur 10. Karena di sana hujan terus, jalannya jelek. Nggak bisa keluar. Iya. Jadi itu salah satu alasan kita memakai transportasi air Mbak ya? Iya betul. Aktivitas arus balik juga berlangsung landai dan cenderung stabil setiap harinya sejak awal libur Lebaran. Kondisi penumpang Idul Fitri tahun ini tidak ada lonjakan yang signifikan. Terjadi hanya beberapa hari menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Itu aja. Oh, sama sekali nggak ada yang kena. Nggak ada. Tahun ini gimana? Lebih turun lagi? Tahun ini menurun. Belum tahu penyebabnya Pak? Belum tahu penyebabnya. Mungkin ekonomi. Namun ongkos perjalanan lewat jalur air memang mengalami kenaikan dibanding hari biasa. Rata-rata pemudik harus merogoh kocek sekitar Rp100.000 per orang untuk sekali perjalanan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kiki, pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang, nyaris dihukum warga. Aksinya gagal setelah dipergoki pemiliknya. Menurut korban, saat itu dirinya tengah mengambil wudhu. Ia terkejut ketika melihat sepeda motornya sudah didorong keluar halaman oleh 2 pelaku. Teriakan korban pun mengundang perhatian warga sekitar. Warga beramai-ramai mengejar kedua pelaku yang berusaha melarikan diri. Karena panik, pelaku menjatuhkan sepeda motor dan kabur. Satu pelaku berhasil meloloskan diri, sementara Kiki ditangkap warga. Kok ada kasih motor, kamu kok bawa motor, kata bawa motor kami. Diam aja dia, nah pas itu baru sadar, oh maling, ucapmu. Teriaklah maling, kok kuatnya. Langsung laki yang keluar dari WC. Dia mempastinya motor di depan jambu itu, nah. Dia mempastinya motor itu, dia berlari berdua, apa namanya. Pada berlari itu laki aku, dah balik lagi, dicekelnya yang baju merah tadi, yang ini bukan Bu, aku ingat yang baju abu, adikmu yang baju abu, aku megang motor. Iya, aku ingat baju abu kan, nah aku ingat yang baju abu yang ini, dia pas sampai sini berlari lagi. Untuk menghindari hukuman massa, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sukarami. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah kehilangan sejumlah barang berharganya, Konstantin Bazrov, warga negara asing asal Rusia, melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Pria berusia 33 tahun ini sebelumnya diketahui tengah dalam perjalanan dari Bali menuju Danau Toba, Sumatera Utara untuk berlibur. Ia memilih menggunakan sepeda motor sewaan sebagai kendaraan perjalanannya. Namun naas menimpa Konstantin saat singgah dan beristirahat di depan sebuah toko di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang. Saat sedang tertidur, motor yang dikendarainya justru raib dicuri. Scratch, I get my bike back and go to Sumatra to Toba, Lake Toba. Break lagi istirahat ya. So I sleep in the way with my bike. From Bali to here, I don't sleep in a hotel, only in bike with bike. So I come to Palembang and sleep like this around 10 minutes. I charge the case every time with me, but at this time I connect to bike to charge my phone. So I sleep in 10 minutes and was in headphones. So it's very good noise cancelling. After 10 minutes I woke up and my bag was stolen. It was surprised me because I was nearby. I can feel it because my head was next to bike. Akibat kejadian itu, Konstantin mengaku tak bisa melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, pihak Polrestabes Palembang membenarkan adanya laporan dari korban. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu posisi motor tinggal kunci atau gimana, Bang? Untuk kejadian itu memang murni menggunakan alat yang digunakan oleh pelaku. Kemudian ada beberapa barang yang hilang seperti untuk satu buah kamera GoPro 13, kemudian ada satu unit drone DJI Mini 4 Pro. Seperti itu. Itu identitas pelaku sendiri sudah dikantongi penyidik? Untuk identitas pelaku saat ini kita masih melakukan pendalaman, menyisir CCTV di TKP. Tentunya ada CCTV yang sudah saat ini kita untuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Berapa orang diduga, Bang, pelaku? Berdasarkan CCTV termonitor ada 1 orang, namun kita akan terus mendalami keterlibatan jika memang pelaku ada terindikasi lebih dari 1 orang. Polisi kini tengah memburu pelaku yang diduga lebih dari 1 orang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman, warga yang hendak kembali ke kota asal mulai berburu oleh-oleh khas Palembang. Tak hanya pempek, kerupuk juga menjadi salah satu cemilan favorit yang paling banyak diburu untuk dibawa pulang. Kawasan sentra pempek di 26 Ilir Palembang mulai dipadati warga. Mereka sengaja mampir untuk membeli kerupuk atau kemplang Palembang sebagai oleh-oleh sebelum kembali ke perantauan. Untuk oleh-oleh tetangga. Mau balik beli oleh-oleh. Oleh-oleh. Biasanya rasa ikan, gurih. Anak gue ya? Iya. Penjual kemplang di kawasan ini pun mengaku omset penjualan mereka meningkat tajam, terutama memasuki akhir masa libur Lebaran. Lumayan meningkat lah, Kak. Kalau untuk sekarang ada peningkatan sedikit lah, nggak terlalu tinggi kayak itu. 75% kira-kira kayak gitu. Di Jakarta, Batam, Lampung, kebanyakan dari dari Bali juga ada. Kerupuk atau kemplang khas Palembang dijual dalam berbagai ukuran dan jenis, dengan harga bervariasi mulai dari Rp45.000 hingga Rp90.000 per kilogram, tergantung bentuk dan jenisnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelan-pelan Pak Putri. MR, wanita berusia 42 tahun ini hanya bisa menunduk saat digiring anggota Polresta Bandar Lampung. MR ditangkap di sebuah warung Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung atas kasus peredaran narkoba. Dalam pengakuannya, pelaku nekat menjual narkoba karena diperintah oleh kekasihnya, yang nantinya hasil keuntungan penjualan barang haram tersebut akan dikumpulkan untuk modal menikah keduanya. Buat makan, memang diperintah nama ND itu ya?
Bagiannya berapa? Bagian berapa? Setiap transaksi dapat berapa? Buat sehari buat makan jadi paket. Ya dikasih berapa sama dia? 2 juta tuh Kak. 2 juta per minggu apa gimana? Enggak, kalau itu udah habis. Kalau udah buat makan gitu kan enggak ada itu. Polisi mengatakan ditangkapnya pelaku MR ini setelah diterima laporan dari masyarakat atas tindak penyalahgunaan narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti 1 klip narkoba jenis sabu seberat 2,86 gram, 1 unit ponsel genggam, uang tunai Rp200.000, dan 1 plastik klip bekas pakai sabu. Rumah tersebut seperti dijadikan warung. Siapa yang datang ke situ atas perintah ND, MR akan melayani. Untuk mereka berjualan sudah kurang lebih 3 bulan. Pemeriksaan hanya narkotika jenis sabu. Jadi mereka berdua ini membeli sebanyak 10 gram. Setiap kali transaksi kurang lebih di bawah 1 minggu habis mereka ambil lagi 10 gram. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara polisi masih mengejar 1 pelaku lain yakni kekasih dari MR yang kini buron. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Sejak subuh, warga mulai berdatangan untuk mengikuti kegiatan makan akbar yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Bengkulu di seputaran Masjid Baitul Izzah, Kota Bengkulu. Makan akbar diselenggarakan bersama konten kreator Billy Salim dan juga Ustadz Dery Sulaiman, menarik minat masyarakat untuk menyaksikan proses masak besar dan diakhiri dengan bersantap bersama. Meski dipadati ribuan warga, kegiatan ini berjalan dengan tertib. Tampak warga tidak memperebutkan makanan gratis dan hanya menunggu ketika dibagikan oleh panitia. Menurut warga yang datang, kegiatan ini sangat bernilai positif. Selain bisa menyantap hidangan bersama, momen yang jarang terjadi ini dapat mempersatukan masyarakat Bengkulu. Ayam rendang, sama tumis bihun, sama tempe sambal. Rasanya campur Rasanya enak ya Bu. Enak. Dengan adanya pergelaran makan akbar ini sendiri, ini seperti apa sih Bu kita menanggapinya sebagai warga Bengkulu seperti itu? Senang, warganya senang, partisipasi warganya banyak yang datang. Ya, apa namanya itu ikan, terus tuh rendang sama mie. Gimana nih, enak nggak? Sedikit memuaskan. Enak, alhamdulillah. Ini antusias kita sendiri gimana? Lihat saat ini juga datang. Seru, ini apa namanya itu? Seru ya? Ya seru sih. Banyak juga penontonnya yang suka pada Billy Salim kan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut makan akbar yang diselenggarakan pertama kali ini bertujuan untuk mempersatukan dan membuat kompak masyarakat. Helmi menyebut seluruh kegiatan yang diselenggarakan mulai dari proses awal hingga bahan yang dimasak murni pemberian dari donatur dan tidak berasal dari APBD. Makan ini apa sih maknanya, tujuannya untuk menyatukan hati. Karena bumi ini, bumi merah putih, mempersatukan bangsa. Di tengah perbedaan, beda agama, beda suku, itu disatukan oleh merah putih. Jadi pesan daripada makan dan masak akbar ini adalah untuk mempersatukan anak-anak bangsa di tengah perbedaan-perbedaan. Kita tidak ingin berpecah belah karena perbedaan. Modal besar untuk sampai kepada angka pertumbuhan 8% cita-cita Presiden itu, modal besarnya persatuan. Kedepan, kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan termasuk di daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.